Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Yasmin Alfianti di seputar bahasa Indonesia. Kali ini saya ditemani oleh adik kelas saya yang mana dia berasal dari Indramayu dan merantau ke Bandung. Kita kenalan yuk. Hai, nama aku Devinsya. Alamat aku dari Indramayu. Asal orang tua aku dari Indramayu. Oke, Davinsa nih, kan tadi udah kenalan ya teman-teman. Dia namanya Davinsa. Dipanggilnya apa? Neng. Neng sudah dipanggil Neng juga. Oke. Neng aja lah ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan bercerita atau lebih ke wawancara kepada Neng Davinsa mengenai ruang lingkup Indramayu itu seperti gimana sih gitu. Oke, Davinsa. Tadi kan udah disampaikan kamu asal dari mana? Asal dari Indramayu. Indramayu. Kemudian kalau mungkin rumah sekarang di mana? Indramayu. Di Indramayu. Iya. Oke. Orang tuamu? Indramayu juga. Papa sama mama? Iya. Oke. Kalau di sana nih mengenai Indramayu, di sana menggunakan bahasa apa nih sehari-hari? Apakah Jawa, Sunda atau Indonesia? Pakai bahasa Jawa. Jawa. Jawanya ada khusus atau bagaimana nih? Khusus. Khusus. Contohnya ada nggak contohnya? Ada. Apa coba? Kamu Ira lagi apa? Kira lagi apa? Apa bahasa Jawanya? Kamu lagi apa? Iya, di bahasa Jawa. Kalau kamu lagi apa di Indramayunya apa? Oh, jadi ada penyampaian tadi gimana? Ira lagi apa? Ira lagi apa? Iya. Yang artinya kamu lagi apa? Iya. Oke, tadi contohkan Ira lagi apa? Ternyata kira saya nama Ira, ternyata kamu lagi apa? Oke, itu salah satu contoh bahasa Indramayu. Kalau di rumah sendiri pakai bahasa Jawa atau Indonesia? Pakai Indonesia. 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 Kemudian kalau misalkan ketika kamu kan dari Indramayu yang biasanya pakai ya Jawa ada, Indonesianya juga ada sama papa sama mama. Ketika kesini di Bandung ada bahasa Sundanya, susah gak sih? Susah. Susah. Kalau sekarang bisa gak bahasa Sunda? Enggak. Ngerti? Enggak. Jadi tidak ngerti kalau bahasa Sunda sehingga kamu sama teman-teman pakai bahasa Indonesia. Iya. Tapi ada gak beberapa bahasa Sunda yang emang kamu ngerti? Ngerti apa contohnya? Nuju naon? Enggak. Kalau nuju naon kan di bahasa Sunda lagi apa kan? Kalau contohnya ada gak yang ngerti kamu bahasa Sunda yang nggak tahu apa? Lagi naon. Nah, kalau lagi naon kan kamu bilangnya lagi naon karena kamu taunya naonnya bahasa Sunda. Nah, kalau di Sunda sendiri itu kan nuju naon. Nah, itu lagi apa maksudnya? Oke. Jadi baru tahu tuh ngerti gak kalau misalnya orang lain ngobrol bahasa Sunda? Enggak. Kan kadang ada ya, ada Reza yang ngerti mendengarnya tapi gak bisa ngomongnya. Ada kan ya seperti itu. Oh, jadi kamu untuk bicara bahasa Sunda atau berbahasa Sunda belum bisa nih. Nah, jadi masih belajar gitu. Kalau teman-teman suka ngobrol sama kamu pakai apa? Bahasa Indonesia. Ke Indonesia. Terus nih, aku mau tanya lagi Davinsa biar teman-teman tahu ya ada di Indramayu teh kayak gimana gitu. Kalau di Indramayu ada gak logat bahasanya? Kan kalau di Bandung sendiri lebih ke ya udahlah biasa gitu, baik itu Sunda maupun bahasa Indonesia. Kalau di sana ada gak logat misalkan kalau orang Tasik kan kalau gitu kan. Nah, kalau di sana ada gak? Nggak ada. Jadi lebih ke ya udah bahasa Jawa aja gitu. Medok gak? Kan ada bahasa medok. Kalau Indramayu sendiri, kamu daerah mananya? Daerah Kandang Haur. Daerah situ. Ya. Oke. Terus ada gak ketika kesini kamu merasa kesusahan untuk beradaptasi dengan bahasa di sini bahasa Sunda kan pakainya? Ada gak kesusahan? Salah satu kesusahannya ketika apa? Ketika mau bersama teman. Ngobrol sama teman, terus temennya ngerti gak
sana nggak ada, nggak ada, di pasar pun nggak ada, Moring. Terus ada nggak makanan khas Indramayu yang ada di sini? ada Apa? dodol. Oh, dodol di sana juga jadi ciri khas. Iya. Kalau di sini kan ciri khas dodol tuh Garut maksudnya. Oh, dodol di sana Indramayu. Iya. Oh, teman-teman, ternyata bukan hanya di Garut saja yang menjadi makanan khas tuh dodol, ternyata salah satu makanan khas dari Indramayu. Saya kira cuma di Garut aja. Indramayu emang makanan khas Indramayu apa aja? Ada dodol, ada Dodol, kemudian wajib. wajib. Oh, jadi hampir sama ya ternyata. Kalau makanan Indramayu sendiri, udah bilang apa? Manis, pedas atau apa? Manis pedas. Oke, manis pedas ternyata teman-teman. Jadi di Indramayu tuh selain makanan khasnya ternyata dodol, wajib yang memang kalau orang Sunda mah nggak asing lah ngedengernya gitu. Ternyata sama seperti di Indramayu, dan untuk makanan rasa pun dominan asam manis, pedas manis ya. Oke, asam manis, maaf. Oke, kalau misalkan ada gak bahasa Sunda yang emang sampai sekarang belum bisa kamu ikuti? Ada. Banyak. Iya. Contohnya ada gak ya kamu ingat? Enggak. Kalau aku nanya gini, Dapinza badai keamanan, ngerti gak? Ngerti. Ada. Itu kan sering disampaikan ya. Oh, berarti orang tersebut nanya ke aku, Dapinza mau kemana? Iya. Jadi ada mungkin beberapa yang Dapinza ngerti, ada juga yang tidak. Gitu mungkin. Oke. Tapi sampai sekarang kamu susah gak sih untuk berkomunikasi, terlebih kalau nyoba untuk bahasa Sunda? Ada. Tapi ada gak keinginan aku ingin bisa bahasa Sunda? Ada. Iya. Kamu belajar sama siapa kalau belajar bahasa Sunda itu? Sama teman-teman sering berteman. Terus contohnya gimana? Misal Dapinza ini tuh artinya kayak gini, suka gitu ya sama teman. Iya. Ternyata Dapinza sendiri bisa bahasa Sunda, bisa dibilang otodidak ya. Jadi sendiri mencari sendiri dan dibantu oleh teman untuk pembiasaannya. Luar biasa ya teman-teman. Gak kebayang kita yang merantau di daerah orang, terus kita gak bisa bahasa di daerah tersebut, kan gimana komunikasinya gitu. Tapi Dapinza luar biasa. Iya Dapinza, teman-teman belum tahu nih. Dapinza sekarang kelas berapa? Kelas 7 nih guys. Oke, kelas 7 teman-teman. Jadi Dapinza ini kelas 7 dari Indramayu yang merantau ke Bandung, dan ternyata dari waktu kurang lebih 5 bulan Dapinza udah terbiasa dengan perbedaan. Kalau pertama, kalau di Indramayu tadi dibilang Dapinza dingin, panas ya. Kalau di Bandung dingin. Ternyata udah bisa dilalui. Kemudian bahasanya bahasa Sunda yang sering digunakan di Bandung karena menjadi bahasa daerah sama bahasa Indonesia, Dapinza juga udah mengerti. Tapi walaupun belum sampai, oh aku udah bisa bahasa Sunda nih, karena kan ternyata bahasa Sunda di Indramayu dengan di sini ada bedanya. Betul ya Dapinza tadi? Iya. Terus kamu ini nggak merasa aku bisa nggak ya untuk belajar bahasa Sunda untuk kedepannya? Kamu sendiri meyakininya bagaimana? Aku yakin sih bakalan bisa kalau aku udah lama di Bandung. Udah lama di Bandung. Ya. Untuk kurun waktu 5 bulan ini kamu ada nggak kosakata yang kamu temui dan aku udah bisa nih? Nggak ada. Belum ada. Oke, belum ada teman-teman. Jadi ternyata ketika kita mau rantau ke suatu daerah yang memang bahasanya berbeda, kita pun perlu sabar dan perlu belajar sedikit demi sedikit, baik itu kepada teman atau kita yang bertanya kepada kakak kelas, orang tua di sekitar, atau bisa juga didampingi dengan ngobrol. Ternyata ngobrol kayak gini artinya kayak gini, walaupun bahasanya perlu dibiasakan oleh kita sendiri. Kalau untuk sekarang bisa dong, apa dari segi ngobrol nih, kamu ngobrolnya pakai bahasa apa sama teman-teman? Bahasa Indonesia aja. Indonesia aja? Iya. Gak pernah Sunda ya? Enggak. Baik teman-teman, gak kerasa waktu udah menemani kita nih beberapa menit yang lalu. Sekarang kesimpulannya, dari setiap daerah punya bahasanya masing-masing. Kembali kepada kita bisa menghadapi atau tidak. Kemudian kita bisa
beradaptasi atau tidak. Mungkin untuk obrolan kita bersama Davinza cukup sekian. Nanti kita next di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya Hilmi Alfiati dan adik kelas saya Davinza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi